Jadi hari ini aku mau ngadain unboxing fashion haul. Nah, item pertama nih, aku kedatangan barang dari Your Shop. Barangnya apa? Ini dia. Jadi aku kedatangan vest warna biru. Kalau kalian lihat warnanya itu tuh soft blue yang cakep banget dan kekinian banget. Nah, kalau kalian lihat juga nih motifnya ini tribal. Terus kalau aku deketin, kalian pasti kelihatan detailnya ini tuh bagus banget, rapih gitu, nggak kayak barang yang harganya tuh murah. Nah, kira-kira kalian ada yang mau ditanyain nggak soal vas ini? Tanya aja ya di kolom komen, nanti akan aku balas-balasin. Guys, kayaknya aku lagi ada urusan mendadak gitu, jadi aku nggak bisa melanjutin live hari ini gitu. Untuk produk-produk lain itu akan aku review lain kali ya di live Instagram selanjutnya ya. Ya, thank you guys, see you again, bye bye. Save nggak di save. Kok kelihatan ya? Gimana cara ngilangin minyak? Oke, kita coba cari cara. Udah, kayaknya ini bagus deh. Coba kita coba itu ya. Halo semuanya, welcome to View. There is beauty in you. Hari ini kita mau bahas seputar kulit berminyak. Girls, kalian pernah nggak sih bertanya-tanya kenapa ya kulit aku kok berminyak? Kalau dari pengalaman aku sih sering banget berminyak, apalagi di area T-zone. Apalagi nih kalau matahari tuh lagi terik banget. Tapi tenang aja girls, karena kamu itu nggak sendirian kok. Ternyata banyak banget yang ngalamin masalah kulit berminyak. Di episode kali ini, Biu akan bahas secara tuntas mengenai kulit berminyak. Tapi sebelum kita bahas solusi, girls harus tahu dulu nih apa aja sih ciri-ciri kulit berminyak. Kulit berminyak itu bisa dilihat dari wajah yang tampak mengkilap loh girls, contohnya kayak gini nih. Terus pori-pori juga terlihat besar. Tekstur kulit terlihat tebal dan kasar loh girls. Biar kita makin paham apa aja sih faktor-faktor yang dapat memengaruhi kulit berminyak dan bagaimana solusinya. Sesaat lagi kita bakal ngobrol sama guest yang spesial banget, dokter spesialis kulit yang hits banget nih girls. So stay tune ya. Oke girls, sekarang kita sudah kedatangan tamu yang spesial banget. Seorang dokter, sekaligus seorang dokter spesialis kulit dan kelamin yang eksis banget di Instagram dan juga di YouTube. Bintang tamu kita pada hari ini juga seorang asisten profesor di universitas ternama di Malang loh girls. Pada hari ini kita akan membahas seputar kulit berminyak dan pasti kalian sudah nggak sabar kan. Langsung aja kita sapa, welcome Dr. Delia Widasmara. Halo dok. Halo, selamat pagi. Pagi dok. Bagaimana nih kabarnya dokter? Baik, alhamdulillah. Oke, jadi dok, di episode View kali ini kita akan berbincang seputar masalah kulit yang sering banget dikomplain sama orang-orang, apalagi para remaja, aka kulit berminyak. Jadi kulit berminyak ini kan sulit ya dok untuk diatasi kalau misalnya penanganannya nggak tepat. Nah dok, sebenarnya faktor apa aja sih yang menyebabkan kulit kita itu jadi berminyak? Kita harus tahu bahwa kita punya jenis-jenis kulit wajah. Jadi ini bukan terus kemudian dia jadi berminyak atau apa gitu ya. Jadi ada kulit normal, terus kemudian kulit kering, berminyak, sensitif, dan kombinasi gitu. Jadi kalau dia sudah given, dia sudah kulit berminyak, ya dia akan melakukan perawatan sehari-hari. Layaknya ya kulit berminyak itu. Jadi agar teksturnya baik. Terus kemudian kan pasti akan ada beda ya antara ciri-cirinya. Nah, makanya kalau memilih skincare, yang pertama kali orang tahu tuh harus jenis kulitnya. Bukan apa yang bikin kulit Anda berminyak, bukan itu. Kalau kulit Anda berminyak, Anda harus mengatasi itu. Selain skincare, kira-kira ada nggak sih dok hal-hal lain yang mungkin kita nggak sadar kita lakukan, tapi ternyata itu bisa memperparah kondisi kulit kita gitu dok? Iya, jadi kondisi kulit kalau misalnya kulit berminyak, itu kan biasanya banyak produksi sebum, ya banyak produksi minyak. Kemudian kalau kita
tidak merawat itu dengan baik, yang pertama misalnya nih, ada beberapa hal yang sering tidak dilakukan, tidak memakai tabir surya karena alasannya nanti akan lebih berminyak lagi. Terus kemudian pemakaian krim malam yang tidak sesuai dan akan menjadikan iritasi. Padahal ini kalau dia kulitnya berminyak, itu dia harus pakai eksfoliasi yang betul. Tapi juga jangan over eksfoliasi ya, jadi nanti akan menjadi merah dan sensitif. Nah, tadi juga dokter udah mention tentang kandungan skincare ya. Nah, kira-kira Ya. skincare apa sih yang cocok untuk kulit berminyak, Dok? Jadi sebenarnya kalau basic dari skincare itu kita harus punya cleanser ya, cleansing, kemudian moisturize, kemudian untuk ini prevent atau apa namanya pertahanan. Cleansing kita bisa pakai sabun, terus kemudian moisturize pasti ya, moisturizer. Walaupun dia kulit berminyak, dia perlu moisturizer. Terus kemudian dari apa namanya untuk perlindungannya harus pakai tabir surya. Paling enggak minimal 30 SPF. Itu adalah basic skincare dari kulit semua semua jenis kulit itu adalah basicnya. Tinggal bagaimana pemilihannya begitu. Misalnya nih, kalau malam Oke. pada sekarang lagi ada banyak sekali dijual AHA, BHA dan sebagainya. AHA itu lebih ke aging. Kalau BHA lebih ke untuk kulit berminyak. Dia akan mengurangi produksi sebum sehingga sebum atau minyak ya, sehingga kulit kita tuh akan terlihat lebih halus dan bersih. Kalau retinol nih, Dok. Retinol itu kan sempat viral ya, banyak di-review oleh influencer kayak ini cocok buat eksfoliasi, ada yang bersifat toner gitu. Nah, ini sebenarnya cocok nggak sih, Dok, dipakai untuk kulit berminyak kalau retinol? Cocok saja. Jadi retinol itu sama sebenarnya fungsinya dengan eksfoliasi. Sebenarnya yang perlu diketahui adalah fungsinya sama itu tadi. Jadi jangan sampai menggunakan double product dengan fungsi yang sama. Jadi nanti lebih iritasi soalnya. Dan kalau menggunakan retinol itu yang persenannya yang kecil dulu, mulai dari yang mungkin 0,025 dulu. Jangan langsung yang besar, tinggi. Nanti akan bersifat iritatif. Kalau kulit berminyak biasanya kalau misalnya terjadi sumbatan nanti akan terjadi akne ya, jerawat. Jerawat yang dibiarkan lama-lama merah ya. Semakin ada jurnal yang mengatakan semakin lama dia merah, semakin besar kemungkinannya dia terjadi scar atau bekas jerawat. Scar yang lubang itu maksudnya. Nah, oleh karena itu itulah fungsinya moisturize pada kulit-kulit berjerawat. Jadi even dia oily skin need moisturize. Selain itu, dari kandungan-kandungan yang tadi sudah disebutkan, apakah ada kandungan lain yang sebenarnya tidak boleh dipakai secara bersamaan dalam tahapan skincare, Dok? Karena bisa menimbulkan efek yang lain gitu. Sebenarnya misalnya nih vitamin C dengan retinol sama-sama acid ya, itu juga jangan digunakan secara bersamaan. Kalau tadi Mbaknya ngomong niacinamide boleh digunakan pagi, terus kemudian malam mungkin menggunakan agen-agen eksfoliasi tadi, itu nggak apa-apa. Jadi bukan apa yang boleh dan apa yang tidak boleh, tapi apa yang tepat untuk jenis kulit Anda gitu. Yang perlu diingat adalah orang per orang itu tidak sama. Kamu bagus pakai skincare ini, dia belum tentu gitu. Jadi jangan berdasarkan orang atau berdasarkan influencer. Carilah informasi yang benar ya dan sesuai dengan jenis kulit. Itu yang paling bagus saya kira. Oke, jadi jangan asal mengikuti tren dan apa kata influencer, tapi kita harus sering-sering menggali informasi skincare yang tepat untuk kulit kita ya, Dok. Betul, dan satu lagi yang sekarang sedang viral itu juga putih dengan cara yang cepat. Oke. Nah iya, jadi kulit Anda itu indah gitu, baik. Jadi rawatlah dengan baik. Tidak warnanya harus putih, tapi harus sehat. Itu yang betul. Karena kenapa kita harus menjaga kulit kita? Kulit adalah bagian yang terluas bagi tubuh. Performance kalian pertama kali orang melihat itu adalah kulit. Kalau kulit kalian bagus, itu pasti orang bisa melihat, oh anak ini lifestyle-nya oke, gaya hidupnya oke. Ya, misalnya tidak pernah telat tidur. Kan akan berefek kalau misalnya orang-orang yang tidurnya malam, ya. Nah, itu akan berefek. Sehingga kalau performance seseorang itu dilihat jelas pertama ya kulit itu. Jadi, jagalah kulit kalian dengan baik. Jangan mau instan, tapi rawatlah. It takes time. Itu adalah butuh waktu untuk mempunyai kulit yang sehat.
Sementara kalau misalnya dari segi tekstur skincare dok, apakah ada jenis tekstur yang tertentu untuk jenis kulit berminyak dok? Ya, misalnya nih ya, jadi sekarang ini lagi rame layering skincare. Jadi memakai skincare dengan berlayer-layer gitu ya. Sebenarnya apa yang harus dipakai? Misalnya nih kulit berminyak atau oily skin. Pilihlah tabir surya yang base-nya lotion, bukan krim. Karena krim nanti lebih komedogenik ya, terus kemudian nanti jadi jerawat. Kalau kalian lotion itu bisa pakai oily skin. Jadi pilih yang teksturnya misalnya base-nya lotion atau air. Itu adalah contoh pemilihan bahan dasar skincare berdasarkan jenis kulit. Oke, jadi kalau khusus kulit berminyak, kalau bisa pilihnya yang lotion, jangan krim karena bisa komedogenik gitu ya, jerawat, dan mungkin juga malah bikin merasa lebih berminyak kali ya dok ya, kalau untuk tabir surya ini. Oke. Kalau dari segi lifestyle dok, apa aja sih habits yang harus dilakukan supaya tidak memperparah kondisi kulit kita selain jangan tidur malam gitu? Oke, yang pertama membersihkan kulit secara teratur dan jangan sering, sehari 2 kali aja cukup. Terus kemudian olahraga membentuk kolagen. Olahraga itu membentuk kolagen loh, dia merah, terus peredaran darahnya bagus, kemudian dia membentuk kolagen sehingga delay aging. Delay itu menghambat aging. Ya, terus kemudian makan makanan yang bergizi itu pasti. Jadi kalau disuruh milih suplemen atau buah segar, jawabannya adalah buah segar. Pilihlah dulu yang asli, baru nanti yang suplementasi seperti itu. Misalnya nih, saya contohnya COVID-19 kan sekarang kan lagi rame ya. Vitamin C pada COVID-19. Kita cuma butuh berapa sih untuk sehari-hari non-COVID. Tapi kalau dia COVID, dia kan butuh sampai 1000. Maka kita tidak mungkin makan jeruk berapa kilo. Nah itulah kita mulai butuh suplemen. Seperti itu contohnya. Tapi kalau misalnya hari-hari ya cukup aja dengan yang asli. Jadi suplemen tidak menggantikan yang asli. Yang asli lebih baik daripada suplemen. Menurut jurnal seperti itu. Oke dok, jadi mengatasi kulit berminyak itu girls gak bisa hanya mengandalkan skincare aja ya, tapi ada lifestyle juga yang harus mulai dilakukan kalau ingin kulitnya itu glowing, bukan mengkilat minyak ya girls. Nah sekarang kita masuk ke true or false nih. Oke dok, langsung aja ya dok ke klaim pertama. Boleh. True or false nih dok. Jadi yang pertama ini klaimnya ramai banget dibicarakan dan sering dipertanyakan, ini bener apa enggak sih gitu. Nah klaim pertama adalah makan santapan berlemak dan berminyak itu seperti gorengan bisa bikin kulit kita jadi makin berminyak dan berjerawat dok. Ini benar apa enggak nih dok? Ya, sebenarnya itu anggapan false ya, tapi ada benernya juga. Jadi begini, kalau kita makan makanan yang goreng, terus kemudian digorengnya itu menjadi lemak tak jenuh kan ya, kemudian itu terakumulasi di dalam darah nantinya, terus kemudian menjadi sumbatan. Nah ini nanti yang akan nanti kemudian nanti jadi komedo, tapi itu adalah kadar hormon androgen masing-masing. Sebenarnya yang membuat kita sebumnya berlebih itu juga kadar hormon. Jadi orang per orang tidak sama. Jadi jawabannya bisa iya bisa enggak kalau yang itu. Oke, jadi ini based on the person ya, gimana kadar hormon setiap orang untuk makanan yang berminyak ini. Klaim berikutnya nih dok, menggunakan facial wash atau skincare yang bikin kulit wajah kita terasa kesat dok. Ya seperti yang saya katakan tadi, ada orang yang ngomong kalau kita harus cuci muka berulang-ulang kalau misalnya kita berwajah berminyak. Itu false ya, semuanya sama. Jadi membersihkan wajah maksimal 3 kali gitu. Soalnya kalau misalnya terlalu banyak, dia nanti akan menjadi iritasi, bisa kering tadi ya, terus kemudian tidak enak di wajah, akan terasa agak ketat gitu, kurang moisturize, begitu. Oke, jadi girls perhatiin ya gimana cara kalian mencuci wajah kalian dan produknya itu seperti apa sih gitu. Oke, klaim berikutnya, ini orang-orang suka kayak bilang, oh ini tuh benar gitu, enggak juga, ini salah gitu. Jadi klaimnya itu kulit berminyak sama dengan awet muda dok. Ini benar apa enggak? Sebenarnya begini, memang kulit kalau dibandingkan kulit kering dengan kulit oily, dia akan lebih cepat keriput itu yang kering. Nah, mungkin itu yang disalahartikan. Tapi dengan merawat dengan skincare, kalau misalnya kulit berjerawat tadi tidak
membersihkan dengan tidak memakai skincare dengan baik, dia juga akan lebih terlihat lebih tua daripada dry skin yang merawat. Jadi kalau saya ini tidak benar. Jadi kalau dia oily, memang benarnya cuman memang wajah yang oily skin lebih delay keriputnya, lebih delay untuk menjadi ada kerutannya. Tapi kalau dia tidak menjaga secara benar, ya nanti akan begitu juga gitu. Jadi depend on person cara menjaganya gimana. Tapi pengertiannya base-nya itu tadi. Oke, jadi kalau mau awet muda, mendingan kuncinya adalah skincare-nya itu harus yang benar dan kita rajin merawat kulit ya dok. Dan jangan stres, nanti skincare-nya lengkap, stres, percuma. Oke, jadi jangan stres ya girls, karena itu juga penting untuk menjaga kesehatan kulit. Oke, nah, wah berarti sudah selesai nih, true or false-nya. Jadi jangan mudah percaya sama hoax-hoax atau klaim yang tersebar di media sosial. Nah, tadi kita sudah bahas dari faktor yang menyebabkan kulit berminyak sampai ke solusinya nih. Nah, mungkin dari dokter, apakah ada one last message untuk para girls yang ingin menjaga kesehatan kulit mereka supaya stay dan juga percaya diri sama kulit mereka? Oke. Kulit adalah bagian yang terpenting bagi tubuh, ya. Dan di sini saya tegaskan, skincare is an investment. Dia adalah investasi untuk masa depan. Jadi, gunakan skincare sesuai dengan jenis kulit Anda. Jangan instan dan it takes time. Jadi, harap bersabar kalau mau melakukan hasil yang baik. Itu aja. Oke, jadinya girls ingat ya, kulit paling penting, jadi harus kalau bisa untuk masa depan nih, karena kan kalau mau kulit yang sehat tentunya nggak bisa langsung terburu-buru gitu ya, nggak bisa asal beli produk ini, beli produk itu hanya karena ada review kandungannya gitu. Dan lupa juga untuk balancing skincare dan lifestyle juga yang sehat. Seperti yang tadi Dr. Delia sudah sampaikan ya. Sekali lagi thank you banget untuk Dr. Delia untuk words of encouragement dan juga sharing-sharing informasi yang sangat bermanfaat. Ini jadi insight baru ya dok untuk girls yang pengen banget mengatasi kulit berminyak. Sekali lagi terima kasih Dr. Delia. Sampai ketemu lagi di lain kesempatan ya dok. Stay safe, sukses dan sehat selalu dok. Terima kasih. Wah, abis bincang-bincang sama dokter andalan kita, jadi lebih paham banget apa itu kulit berminyak. Lalu kita juga jadi lebih paham nih bagaimana sih cara merawat kulit berminyak lebih baik dan juga nggak percaya sama mitos-mitos yang beredar di masyarakat. Tadi kita udah dengerin penjelasan dokter, sekarang aku mau rekomendasiin kalian skincare yang cocok banget untuk kulit berminyak. Siapa tahu nih kalian lagi cari-cari skincare apa ya yang cocok untuk kulit berminyak seperti aku. Nah, sekarang kita urutin tahapannya ya. Jadi, hal pertama yang kalian bisa lakukan adalah membersihkan wajah kalian. Aku mau rekomendasiin kalian Garnier Micellar Cleansing Water for Oily and Acne Prone Skin nih. Jadi, micellar water ini berfungsi untuk menghapus makeup, membersihkan sisa-sisa kotoran di muka kalian dengan sekali usap, guys. Kemudian, produk ini juga tekstur tuh ringan banget, kayak air. Nih, bentar ya, aku coba dulu. Bisa dilihat nih, bener-bener ringan banget, gak terlihat kayak air. Jadi kalau kalian usap pasti langsung bersih mukanya. Setelah first cleansing, jangan lupa lakukan double cleansing dengan facial wash. Dan jangan lupa juga bersihkan secara merata ya girls. Selanjutnya, aku mau rekomendasiin kalian 30 Days Miracle Toner. Jadi ini tuh untuk mengembalikan kelembapan kulit kalian dan juga mempersiapkan ke skincare berikutnya. Untuk 30 Days Miracle Toner ini dari Sambaini. Ada kandungan AHA, BHA, dan PHA. Jadinya udah dijamin banget akan membersihkan pori-pori kalian. Bisa juga whitening dan moisturizing guys. Oke, sekarang kita buka ya si 30 Days Miracle Toner ini supaya bisa lihat teksturnya itu seperti apa sih. Ini kalian bisa kasih kira-kiranya di kapas, bisa 2 tetes atau 3 tetes. Ya, nih kalian bisa lihat ya, teksturnya itu ringan seperti air dan lihat kan lembab banget. Jadi kalau kalian misalnya kalian taruh nih di kulit kalian pasti udah bakal kerasa seger banget guys, dan cocok untuk kulit berminyak pastinya. Tadi kita udah bahas toner yang bisa melembabkan kulit.
Next step itu ada serum. Nah, di sini kita ada serum dari Something Bakuchiol Skincare Oil Serum. Kalau di sini sih bacanya Bakuchiol ya, tapi jujur aku juga sendiri agak bingung bacanya. Untuk oil serum ini dia berfungsi untuk antioksidan dan juga anti-aging. Untuk Something ini juga mengandung retinol guys, jadi cocok banget untuk yang kulit berjerawat. Nah sekarang ayo kita lihat gimana sih tekstur dari oil serum ini. Oke, kita tetesin di sini. Wow, oke bisa dilihat ya guys. Teksturnya itu lembut banget. Selain lembut juga dia bisa bikin kulit kita tuh kayak lembab guys. Oke, selanjutnya ada produk dari Momopuri. Di sini sih diklaimnya texture gel cream. Sekarang kita lihat dulu ya teksturnya itu seperti apa sih. Oke, oh wow, bisa dilihat guys. Ini kayak jelly gitu. Nah coba kita, kita ambil dulu nih satu. Nah kita coba ini di tangan sebelah sini ya. Wait, biar kita bisa kelihatan semuanya. Oke, wow, ini teksturnya dia kayak air dan gampang banget meresap. Jadi cocok banget buat kulit berminyak supaya pas kalian pakai itu nggak, aduh kok kulitnya malah makin basah gitu ya. Jadi ini cocok banget buat kulit berminyak. Sekarang kita bakal bicara tentang kandungan dari si Momopuri ini. Kandungannya ini adalah peach ceramide dan juga hyaluronic acid. Cocok banget buat mengunci kelembapan kulit dan juga menutrisi kulit guys. Terakhir, untuk kalian yang suka beraktivitas di luar dan juga jadwal padat, wajib untuk punya oil control film. Di sini kita udah ada Agnes Oil Control Film, bisa dilihat. Packaging size-nya kecil, jadi cocok banget untuk di dompet, di tas kalian, ataupun di kantong kalian. So free to go with this packaging product. Nah, untuk Agnes Oil Control Film ini berisi 50 lembar dan satu lembarnya, wait, kita coba dulu ya buka. Oke. Ini dia seharusnya ada lemnya, jadi seharusnya kalau kalian buka itu otomatis ketarik kayak gitu. Cuman tadi gak bisa. Oke, kita coba ya. Bisa dilihat produk ini kertasnya kuat banget dan teksturnya juga halus, jadi cocok untuk kulit berminyak nih. Apalagi oil control film ini berfungsi untuk menyerap minyak berlebih di wajah kalian. Nah itu tadi rekomendasi skincare kulit berminyak dari aku. Perlu diingat kalau skincare ini cocok-cocokan guys. Jadi kalau cocok di aku belum tentu cocok di kalian. Jadi kalian harus explore lagi kira-kira skincare apa sih yang cocok untuk jenis kulit kalian. Di episode kali ini kita udah bahas ciri-ciri, faktor, dan juga solusi untuk kulit berminyak. Gimana nih girls? Sekarang udah paham kan step by step untuk merawat kulit kalian agar stay fresh, stay fabulous seharian. Semoga videonya bermanfaat untuk kalian dan juga stay glow up ya guys. See you next time di episode Be You berikutnya. Be You, there is beauty in you. Bye bye girls!